Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isti Rahmawati Luneto dengan NIM FAA 18017. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk tugas modul masalah kesehatan di daerah Rawagambut dan daerah aliran sungai. Di sini saya sebagai reviewer, di mana tanggal review pada hari ini itu tanggal 13 Oktober 2021. Nah, ini adalah jurnal yang akan saya review. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk penulis dari jurnal ini itu ada Lauren dan kawan-kawan. Dan untuk jurnalnya ini sendiri, judulnya itu bisa dilihat ada yaitu Behavior and Molecular Identification of Anopheles Malaria Vector in Jayapura District, Papua Province, Indonesia. Nah, untuk publikasi dari jurnalnya ini sendiri itu dipublikasikan pada Malaria Journal. Kemudian untuk tanggal publikasinya yaitu dipublikasikan online pada tanggal 8 April 2016. Dan untuk volume dan isunya, di sini bisa dilihat volumenya 15 dan isunya itu 192. Dan untuk jumlah halaman dari jurnal ini sendiri itu terdiri dari 8 halaman. Selanjutnya bagian jurnal, di mana pada jurnal ini terdapat terdiri dari 5 bagian, dimulai dari abstrak, kemudian ada latar belakang, ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, kita mulai dari latar belakang. Yang pertama, di mana pada jurnal ini dijelaskan bahwa di Kabupaten Jayapura merupakan itu wilayah yang memiliki tingkat infeksi dari malaria dan terbilang cukup tinggi dari seluruh Indonesia. Kemudian untuk parasitnya itu Plasmodium falciparum sama Plasmodium vivax-nya ini sendiri merupakan parasit yang paling banyak ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya itu di Papua. Nah, di latar belakang ini sendiri juga dijelaskan bahwa terdapat 3 spesies dari kelompok Anopheles punctulatus dan 8 spesies dari kelompok Anopheles parauti, di mana ini merupakan vektor dari malaria itu sendiri. Nah, untuk Anopheles punctulatusnya ini merupakan vektor malaria yang paling utama di Papua, dan di Kabupaten Jayapura ini sendiri ditemukan prevalensi malaria tertinggi pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2014 juga dilaporkan bahwa di Kabupaten Jayapura ini merupakan kabupaten yang memiliki tingkat penularan tertinggi untuk malaria itu sendiri di Indonesia, di mana didapatkan 172 kasus dari 1.000 penduduk untuk setiap tahunnya pada tahun 2014 yang menderita malaria. Kemudian untuk metode yang ditulis pada jurnal ini tuh bisa dilihat di mana metodenya ini dimulai dari deskripsi dari lokasi itu, di mana ditemukan bahwa nyamuk pada jurnal ini itu dikumpulkan dari 5 desa di kabupaten atau di provinsi Jayapura di Papua, di mana dilakukan penelitiannya itu dikumpulkan nyamuknya di 5 desa, di antaranya itu ada desa Demta, desa Bunyom, kemudian desa Nolokla, desa Kehiran, dan desa Omonjaya. Nah, untuk koleksi nyamuk, di mana pada metode itu dijelaskan juga bahwa beberapa metode yang digunakan untuk mengoleksi atau mengumpulkan nyamuk, di antaranya itu ada metode HLC atau disebut Human Landing Catches, di mana metode ini itu metode yang digunakan untuk mengumpulkan nyamuk dengan cara penangkapan nyamuk yang hinggap di badan manusia pada malam hari, khususnya pada jam 18.00 sampai dengan 6.00. Kemudian di mana itu pada metode HLC ini itu penangkapan nyamuknya ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian metode yang lain dapat digunakan itu ada metode yang mode aspirator, di mana didapatkan dari dalam tenda, kemudian dilakukan setiap 10 menit dalam sejam, dan metode yang bisa digunakan lainnya itu ada metode backpack aspirator, di mana dilakukan setiap jam selama 10 menit dari pukul 18.00 sampai pukul 6.00, di mana tujuan dari metode ini yaitu untuk menangkap nyamuk di sekitar semak-semak dan dedaunan sekitar perumahan. Kemudian pada metode juga dijelaskan bahwa proses molekular sampelnya ini di mana nyamuk akan disusun sesuai dengan jenis morfologi dari nyamuk, kemudian dibedakan secara molekular berdasarkan urutan dari ribosom ITS2-nya dan diuji untuk infeksi Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax dengan menggunakan ELISA ataupun PCR circumsporozoid.
Selanjutnya untuk hasil dan pembahasannya bisa kita lihat di mana pada jurnal ini dijelaskan bahwa terdapat 1071 spesimen dari 1968 spesimen individu nyamuk yang diidentifikasi secara molekular. Kemudian 5 spesies morfologi diidentifikasi menjadi 6 spesies molekular, di mana dengan tingkat akurasinya di sini 51%. Kemudian untuk spesies molekuler yang ditemukan itu antara lain ada Anopheles sporoti, kemudian Anopheles sporoti 4, Anopheles dinosaurium, Anopheles coliensis, Anopheles punctulatus, dan Anopheles tessellatus. Nah, untuk Anopheles sporoti yang 4 ini itu pertama kali ditemukan di Papua. Jadi untuk pertama kali ditemukan, kemudian data menunjukkan bahwa spesies ini itu memasuki rumah yang meningkatkan potensi kontak dengan manusia dan bertindak sebagai vektor utama dari malaria itu sendiri. Kemudian untuk Anopheles sporoti 4 ini, di mana dia merupakan nyamuk atau vektor dari malaria yang sangat berlimpah di luar ruangan dan menggigit manusia pada sore hari. Nah, pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa morfologi dari belalai dari vektor malaria ini sendiri sangat bervariasi untuk setiap spesiesnya, sehingga hal ini mendukung gagasan bahwa karakteristik dari belalai ini bukanlah indikator yang tepat atau yang bisa diandalkan untuk membedakan setiap spesies dari Anopheles punctulatus. Kemudian kita masuk ke kesimpulan, di mana pada jurnal ini itu hasil surveinya menggambarkan bahwa perlu dilakukan atau perlunya alat molekuler untuk memastikan identifikasi spesies yang akurat pada nyamuk di Papua ataupun di Indonesia. Kemudian komposisi nyamuk vektor di Papua ini biasanya konsisten dengan beberapa wilayah yang ada di Papua Nugini, tetapi perilaku sampel nyamuk pada wilayah dari Jayapura atau Papua ini, misalnya gigitan awal dari nyamuk Anopheles sporoti 4, di mana di dalam ruangan menyebabkan mereka itu bisa menjadi faktor utama dari malaria itu sendiri. Kemudian diduga faktor utama dari Anopheles sporoti dan Anopheles punctulatusnya ini tidak banyak di antara sampel-sampel yang ditemukan atau yang dikoleksi pada jurnal ini. Kemudian identifikasi morfologi Anopheles dalam sampel ini biasanya atau seringkali tidak akurat. Dan kesimpulan yang terakhir, di mana itu dikatakan bahwa pentingnya untuk menggunakan analisis molekuler dan hubungannya dengan penyelidikan morfologi untuk memperbarui kunci ataupun alat dari pelatihan untuk membedakan nyamuk Anopheles itu sendiri. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini bisa kita lihat bahwa untuk kelebihannya, di mana jurnal ini menampilkan secara jelas untuk jurnalnya, isi jurnalnya dimulai dari abstrak, pendahuluan, kemudian metode, hasil, pembahasan, dan juga kesimpulannya. Dan untuk kelebihan yang kedua, di mana jurnal ini memiliki citasi atau daftar pustaka yang jelas. Sedangkan kelemahan pada jurnal ini, di mana jurnal ini menggunakan banyak sekali istilah sehingga menyulitkan orang untuk memahami isi dari jurnal tersebut. Kemudian kelemahan yang lainnya itu juga di mana terdapat pada tabel, di mana tabel pada jurnal ini di susunannya itu sedikit tidak rapi, sehingga menyulitkan orang pada saat membaca tabel. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review jurnal kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.